الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali mengkaji hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini sudah memasuki 21 daripada bulan Ramadan. Nah, kita akan membahas hadis yang ke-39 dari buku 40 hadis dari 40 kitab dalam Ihya Ulumuddin. Hadis tersebut berbunyi, "Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah." Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan berpikir tentang zat Allah Ta'ala. Al-Iraqi yang mentakhrij kitab Ihya Ulumuddin ternyata tidak mentakhrij hadis ini. Hadis ini dimasukkan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali di dalam kitab Tafakkur. Walaupun hadis ini tidak ditakhrij, ternyata hadis-hadis yang senada yang disebutkan di awal-awal kitab tersebut, kitab Tafakkur itu ada yang ditakhrij dan berderajat dhaif. Hal ini tidaklah menjadi masalah. Nah, sebenarnya tafakkur ini merupakan bagian daripada zikir, karena zikir itu dapat dibagi 4. Yang pertama, zikir dengan makna zikir yang sebenarnya, yaitu kita melafazkan lafaz zikir, salawat, tasbih, tahmid dan sebagainya. Yang kedua, zikir dengan makna qiraatul Quran, membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan seperti sekarang ini sangat dianjurkan membaca Al-Quran, dan itulah zikir kita. Yang ketiga yaitu zikir dengan makna doa. Jadi kita berdoa kepada Allah, itu adalah zikir. Dan sangat jarang kita mengkhususkan doa kepada Allah. Dan yang keempat adalah tafakkur, berfikir. Itu juga merupakan bagian dari zikir. Apa yang kita fikirkan yaitu ciptaan Allah. Sehingga dengan memikirkan ciptaan Allah semakin naik keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berfikir atau tafakkur itu kunci segala nur dan dasar mencari pengetahuan hati. Jadi kunci dari segala cahaya hati dan pengetahuan hati adalah berfikir. Karena dengan berfikir, apa yang kita fikirkan tentang nikmat Allah, hati kita akan bercahaya, akan paham dan akan bermakrifat kepada Allah. Oleh karena itu, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali ada memberikan contoh di dalam kitab Al-Ihya tentang kitab tafakkur ini dengan beberapa tingkatan. Yang pertama, beliau menyebutkan dengan istilah tadzakkur. Tadzakkur itu mengingat, bukan hanya mengingat, tapi mengingat dengan dipatrikan di dalam hati 2 ma'rifat, yaitu tahu dan paham tentang apa yang kita pikirkan. Misalnya, kita memikirkan dunia atau memikirkan akhirat. Nah, di dalam pengetahuan kita, kita tahu bahwa akhirat itu lebih baik dan dunia dan akhirat itu adalah kekal. Kemudian, makrifat yang kedua, kita tanamkan dalam hati bahwa kita paham bahwa sangatlah baik akhirat itu, sangatlah utama akhirat itu daripada dunia. Nah, jika 2 hal ini telah kita pikirkan, maka akan menghasilkan makrifat yang ketiga. Apa itu? Maka kita akan mengutamakan akhirat. Akhirat itu lebih utama untuk diutamakan. Nah, inilah dia masuk bab tafakkur. Jadi setelah tazakkur yang 2 tadi, maka poin ketiganya, makrifat yang ketiganya adalah kesimpulannya, itulah dia tafakkur. Setelah kita dapatkan bahwa dunia itu tidaklah sebaik akhirat dan akhirat itu kekal, dan akhiratlah yang lebih kita utamakan. Nah, ini poinnya, akhirat itulah yang lebih pantas untuk diutamakan karena dia memang utama, maka dalam hati kita akan membuahkan hasil. Bentuk yang berikutnya, hasilnya apa? Bersinarnya cahaya di dalam hati kita. Jadi hasilnya itu hati kita bersinar. Apa sinarnya itu? Kecenderungan kita untuk keakhiratan tadi. Lalu masuklah kepada tahap yang keempat, yaitu berubahnya keadaan hati dikarenakan nur hidayah Allah tadi. Jadi keadaan hati kita terus berubah. Kenapa? Ingin mencapai yang lebih baik, yaitu akhirat yang diutamakan tadi.
Dan tahap kelimanya adalah anggota tubuh mengikuti gerakan hati. Artinya gerakan tubuh kita membawa kita untuk mencapai keakhiratan tadi. Kita beribadah, mempersiapkan bekal untuk menuju keakhiran tersebut. Jadi 5 langkah inilah yang kita gunakan untuk bertafakkur, yaitu dengan mengingatnya dengan 2 ma'rifat, kemudian menghasilkan ma'rifat yang ketiga, itulah tafakkur. Kemudian dari tafakkur tadi hasilnya buah di hati, kerinduan atau nur cahaya tentang pengetahuan itu. Lalu yang keempat, berubah keadaan hati kita setelah mendapatkan cahaya kebenaran tentang akhirat tadi. Nah, jika kita belum berubah keadaan hati kita, berarti masih tahapan ketiga. Kita tahu akhirat itu memang lebih diutamakan, tetapi tidak terasa karena mungkin tafakkur kita salah atau tidak terasa di zauq kita. Jika terasa tafakkur kita di zauq kita, maka keadaan hati kita berubah, anggota badan kita pun mencoba untuk mencapai hal tersebut. Hal itu bisa kita pikirkan kepada ciptaan Allah yang lain. Semoga kita dapat melatihnya, terutama di bulan Ramadan ini, dengan selalu bertafakkur akan nikmat-nikmat Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.